Halo pembaca Kompas Otomotif, hari ini gue sudah bersama salah satu mobil listrik yang sudah diperkenalkan di Indonesia dan siap untuk dijual massal, yaitu Hyundai Ioniq Electric. Nah, kayak gimana sih rasanya naik mobil listrik di perkotaan? Dan mobil ini patut untuk diperhatikan gak sih? Yuk langsung aja kita ulas. Mobil ini merupakan salah satu bukti keseriusan Hyundai untuk menggarap pasar di tanah air. Sebab Hyundai sebelumnya belum memperkenalkan mobil hybrid, mobil PHEV, dia langsung memperkenalkan mobil listrik. Nah, ini mobil sebenarnya belum dijual massal ya, tapi sudah pernah diperkenalkan lebih dahulu untuk armada ojek online. Sekarang Kompas.com mendapat kesempatan untuk menjajal langsung nih mobil ini sebelum dipasarkan. Kita lihat dari eksteriornya ya. Sebenarnya tidak banyak perubahan dibandingkan mobil-mobil sekelasnya ya, yang kayak gini-gini. Hanya saja grillnya ini dibuat tertutup. Karena mobil elektrik itu kan tidak membutuhkan angin yang banyak ya untuk mendinginkan mesinnya. Kemudian lampunya ini sudah LED. Jadi ya dari tampang depannya ya selayaknya mobil konvensional ini ya, berjenis sedan kayak gitu. Kemudian dari sisi sampingnya, nah dari sisi samping ini tidak banyak pernak-pernik ya atau macam-macam, cuman ada ini garis tegak lurus, kemudian ada side skirtnya. Oh, di sini ada logo juga nih bertuliskan Blue Drive. Ini menandakan bahwa mobil ini digerakkan oleh motor listrik penuh. Kemudian di kaki-kakinya ini dia menggunakan velg 16 dengan ban 205/60 R16 ya. Ya dari sepintas dilihat velg ini cukup aneh juga ya, cukup menarik juga karena di sini banyak tutupan-tutupan ya. Kemudian di atapnya dia udah ada shark fin. Nah, sekarang kita intip nih di bagian bokongnya seperti apa. Nah, di belakangnya dia jatuh ke bawah gitu dari bagian tengah terus ke belakang. Dan ini kayaknya bakal berdampak ke ini sih, ruang kepala di kursi belakangnya. Tapi nanti kita lihat lebih jauh deh seperti apa sih berkurangnya. Kemudian ini ada kaca ya yang menyatu ke bawah sini. Dan tampak kalau dari kejauhan ini tampak menyatu dengan lampu belakangnya nih. Kemudian ada kamera belakang di sini dan sensor di 4 titik. Terus ini plastik sih. Cuman ya dengan tambahan plastik hitam ini itu menambah kesan tersendiri sih. Jadi tidak monoton. Kalau untuk membuka ininya bagasinya ya harus pakai tenaga sih. Nah, iya ini adalah ruang bagasi dari Ioniq. Ini cukup lebar sih, cukup lebar untuk dimasukkan tas yang ini ya 5 orang, kan ini kapasitasnya 5 orang. Nah, ini untuk memasukkan seluruh tas dari penumpang ini cukup banget. Hanya saja mungkin ini ya ada ininya nih, ini harus dibawa banget karena ini adalah charging seperti ini bentukannya charge-nya, dan ini jangan sampai ketinggalan nih, ini wajib untuk selalu ada di mobil. Kemudian di bawahnya ada dia nggak pakai ini ya, nggak ada ban serepnya. Padahal ini bukan run flat tire tadi kita lihat ya. Terus ini ada penutup ya, tutupan sehingga menambah privasi barang-barang Anda ya di dalam bagasi kalau misalkan mobil ini diparkir di ruang terbuka. Ya langsung aja kali ya kita langsung masuk ke dalamnya seperti apa. Ya sekarang saya sudah duduk di kursi baris kedua ya, di baris penumpang. Dan ini jok depan sudah diatur dengan posisi mengemudi saya tadi. Duduk di sini ini cukup nyaman sih. Ruang kaki ini itu sangat lebar ya. Namun ruang kepalanya ini tipis lagi sih, sedikit lagi. Karena tadi kan melandai ya, dia jatuh gitu di atapnya ini, menuju ke belakang. Kemudian ini kurang nyindir sebenarnya sih. Karena kursinya ini nggak bisa diatur untuk lebih rebah lagi. Cuman bisa dilipat aja sih tuh, nggak ada ini udah mentok banget. Jadi mungkin kalau untuk berkendara jarak jauh diisi dengan 3 orang di sini ya harus saling berkompromi sih kayak gitu, karena ini kurang nyender.
rada tegak. Lalu di sini ada AC ya, dengan pengaturannya berdasarkan yang di depan. Lalu tidak banyak aksen-aksen ini ya, soft touch. Di sini ini juga keras. Jok penampangnya. Oh, di sini ada penyimpanan. Ini karet, di sini nggak ada ya di bagian kanan. Lalu di bagian tengahnya, ya ini ada panel yang cukup tinggi ya, tapi ya oke aja. Sini begini duduk di kursi tengahnya, dan ya untuk ukuran orang dewasa kurang nyaman sih dibandingkan sisi kanan dan kirinya. Karena ini juga bergelunduk gini ya, karena ini dikasih space untuk armrest dengan 2 cup holder ya. Jadi kalau di nyender di sini kurang nyaman. Kemudian senderannya juga nih, ini berbeda bahannya ya. Kemudian sini ada lampu standar. Ini ruang penyimpanannya di sini cukup banyak. Ya, sabuk pengaman di semua kursinya. Itu aja sih di bagian tengah. Langsung aja kita ke depannya ya. Nah, di baris pertama ini joknya cukup berbeda sih. Kenyamanan yang disajikan itu cukup berbeda dibandingkan baris kedua. Dan ini ya semi bucket juga joknya, jadi lebih nyaman. Kemudian di kursi pengemudi ini pengaturan duduknya baik rebah tegak maupun tinggi rendah ini sudah elektrik ya. Kemudian pengaturan setirnya ini sudah bisa tilt maupun teleskopik. Berbicara dashboard, ini sebenarnya cukup menarik, tapi tidak ada sisi soft touch-nya ya, sebagaimana mobil-mobil menengah ke atas. Cuman ini cukup menarik sih, simple, to the point kayak gitu. Kemudian di tengahnya ya, sini ada layar hiburan yang bisa menyajikan berbagai informasi di mobil ya, mulai dari EV, kapasitas baterai yang terpakai dan yang tersisa, kemudian radio. Kemudian AC-nya, ini pengaturan AC-nya sudah touchscreen. Ini cukup unik sih karena harus disentuh-sentuh kayak gitu. Nah, di bawahnya ini ada ruang penyimpanan yang besar banget, bisa menaruh berbagai macam barang sih. Ini ada 2 cup holder, dan ini ada ruang penyimpanan lagi yang di dalamnya ada port USB. Terus di bagian kanannya nih, tengah, ini ada pengatur shifternya ya, mundur, maju, parking, maupun netral. Ini cukup berbeda ya dibandingkan mobil konvensional, karena ini simple banget, tinggal dipencet-pencet. Mengingat ini juga satu shifter ya, jadi tidak perlu pergantian gigi. Nah, kemudian di sini ada buat gundukan gitu nih untuk peristirahatan ini ya, pergelangan tangan. Sebenarnya nggak terlalu butuh juga sih, cuman ya attention to detailnya cukup oke. Kemudian di sini ada driving mode, terus penggunaan kamera belakang tanpa mundur, terus ada auto hold, kemudian ada kanan kirinya ada penghangat jok ya, yang sebenarnya ini nggak terlalu diperlukan sih di Indonesia. Kemudian ini ada electric parking brake. Kemudian layar instrumennya ini sudah LED dengan penunjuk indikator yang digital ya. Cukup lengkap juga informasi yang diberikan. Nah, menariknya di bagian kiri ini bukan RPM, melainkan seberapa besar daya yang diberikan kepada motor listrik. Lalu di sebelah kanannya ini ada indikator kapasitas baterai. Di sini juga tertulis perkiraan ini ya, penggunaan baterai sampai 0%, yang dicantumkan dengan satuan jarak, yaitu kilometer. Kalau kita lihat di sini sisa baterainya 44%. Mobil dengan kondisi seperti ini masih bisa berjalan sejauh 165 km. Lalu di setirnya ada berbagai tombol-tombol nih untuk memudahkan pengemudi mengatur berbagai menu yang ada di layar tengah ini, konsol tengah ini. Sebelah kanan standar dengan tambahan cruise control, lalu sebelah kirinya ada buat tombol bantuan telepon ya, sini. Tapi teleponnya harus pakai Bluetooth. Di sini juga ada ini nih, pedal shift. Tapi penggunaan pedal shift ini berbeda dibandingkan mobil konvensional. Nah, detail ya, nanti kita akan langsung coba saat berkendara di dalam kota.
Nah, sebelum kita bawa mobil ini jalan-jalan, kita lihat dulu nih, apa sih di balik kap depan ini? Apakah sama dengan mobil konvensional? Kita cek aja nih. Nah, untuk bukanya, biasa ada di sebelah kanan. Nah, itu udah kebuka, ditandai dengan bunyi ya. Langsung aja kita cek. Nah, di balik kapnya, ini nggak ada mesin ya. Tapi, slot mesinnya digantikan dengan controller yang cukup besar ukurannya ya. Lalu di sini ada tulisan Blue Drive Teknologi EV. Nah, untuk urusan motor listrik ya, mobil ini menggunakan motor listrik berukuran 38 kW atau 3800-an ya, yang mampu menghembuskan tenaga sebesar 136 daya kuda dan torsi sebesar 295 Nm. Nah, untuk transmisinya dia menggunakan satu shifter, jadi mempermudah penggunaannya. Nah, sekarang langsung aja nih kita coba bagaimana sih rasanya mengendarai mobil listrik di kawasan perkotaan. Nah, sekarang saya sudah ada di balik kemudi dari Hyundai Ioniq nih. Menariknya dari mobil ini adalah ketika mobil pertama kali dinyalakan, itu sama sekali hening. Karena kan nggak ada mesinnya ya. Ini dikendalikan 100% oleh baterai. Jadi hanya ada suara-suara buatan aja gitu. Kayak apa ya? Kayak suara komputer lah gitu. Itu yang menandakan bahwa mobil ini sudah siap untuk dijalankan. Kemudian juga di layar informasi di tengah ini itu ada tulisan yang menyatakan bahwa mobil ini siap untuk digas. Itu. Jadi ya buat yang pertama kali menggunakan mobil listrik mungkin ya rada kagok sih. Mobil ini sudah nyala apa belum. Kemudian pada putaran rendahnya, yaitu di sekitar 20-50 km per jam, ini benar-benar nyaman sih. Benar-benar nyaman karena ini kekedapan mobil ini terbilang cukup oke. Ditambah ini sama sekali nggak ada suaranya. Jadi Anda hanya mendengar suara ban aja. Lalu untuk pengendalian mobil ini terbilang cukup oke sih untuk digunakan di dalam perkotaan karena setirnya nggak bisa dibilang nggak terlalu lembut-lembut banget, mantep tapi nggak nggak terlalu berat gitu. Jadi oke. Kemudian pandangan ke depan ini cukup visible juga, cukup oke. Namun untuk melihat sebelah kanan atau kirinya itu karena ini ya kehalang ini nih. Jadi ada kayak blind spot dikit. Hal menarik lainnya di mobil ini adalah pengoperasian transmisinya. Karena ini cuma ada satu shifter. Jadi ini dibuat sangat simple. Tinggal dipencet-pencet aja. Mau ke netral, ke mundur atau maju ke depan. Ini tinggal dipencet-pencet aja. Lalu untuk driving mode-nya, di sini kan ada 3 mode ya. 4 sama Eco Plus. Nah, Eco Plus itu hanya bisa digunakan ketika Anda menekan tombol driving mode ini. Nah, Eco Plus juga digunakan ketika kapasitas baterainya sudah sangat-sangat tipis gitu. Nanti AC-nya mati dan Eco Plus ini benar-benar menghemat konsumsi dari baterainya. Kemudian untuk perbedaan dari ketiga driving mode tadi antara normal, sport, dan eco, ini ada pada recovery daya, terus warna di instrumen, serta akselerasi. Itu aja sih bedanya. Lalu yang lain seperti suara, bobot setir itu nggak ada perubahan sama sekali. Nah, di sini kan ada pedal shift nih. Nah, bedanya pedal shift ini dia tidak mengatur gigi transmisi di mobil gitu sebagaimana mobil konvensional. Tapi pedal shift ini mengatur recovery daya dari mobil gitu. Di sini ada levelnya nih. Ada level 0, 1, 2 dan 3 gitu. Semakin gede levelnya, otomatis recovery dayanya semakin besar sehingga konsumsi baterainya lebih hemat. Tapi ya risikonya
mobilnya jadi seperti dut-dutan gitu. Apalagi ketika gasnya itu dilepas. Ya, mudahnya kalau di mobil konvensional ini pedal shift ini untuk mengatur seberapa kuat engine brake-nya. Nah, selama beberapa hari pakai mobil ini, itu ada kekhawatiran tersendiri pada sisa baterai yang tersedia gitu. Seperti di sini nih dapat dilihat sisa 37%. Padahal baterai ini itu masih bisa menempuh jarak sejauh 132 km. Cuman karena ini persenannya sudah di bawah 50%, jadi buat was-was tersendiri sih. Oh iya, ketika mobil ini sedang berada di 100% baterainya, jarak tempuh yang bisa dipakai adalah sekitar 300 km. Jadi sebenarnya cukup aman juga untuk digunakan di perkotaan selama 1-2 hari. Tapi ya tadi, ketika ini sudah di bawah 50%, jadi ya rada was-was sih. Nah, meskipun mobil ini bisa dibilang cukup oke dan ya menarik sih untuk dipakai harian, tapi bagi pengguna itu ada tantangannya tersendiri, yaitu jangka waktu atau durasi waktu yang dibutuhkan saat ngecas mobil ini. Gitu. Kemarin saya sempat ngecas di rumah. Ini kondisi baterainya itu sekitar ya 40 menuju 50%. Saat di charge itu ternyata pakai listrik rumahan membutuhkan waktu ya sampai 17 jam supaya baterai ini penuh. Jadi itu sangat lama banget sih. Kemudian kalau misalkan mau di charge secara fast charging di SPLU, itu kan sekarang tempatnya terbatas dan jauh juga dari rumah saya. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri sih untuk memiliki mobil listrik saat ini. Tapi berbicara peta jalan pemerintah yang serius untuk menggarap era kendaraan listrik mulai tahun 2021, kayaknya masalah tersebut bakal bisa teratasi sih. Ya, itu adalah impresi kami ketika berkendara bersama Hyundai Ioniq. Secara keseluruhan, sebenarnya mobil ini tidak masalah dan cukup oke juga untuk digunakan di perkotaan, khususnya di DKI Jakarta. Fitur yang disajikan begitu lengkap, begitu memanjakan pengemudi dan penumpang. Lalu dari segi pengendalian juga oke banget, baik keheningan maupun handlingnya gitu. Lalu dari segi pembayaran pajak juga di sini ya, saya sudah memegang STNK resminya. Nah di sini pembayaran pajaknya 3.300.000, itu sangat-sangat terjangkau, tidak jauh beda dengan daripada mobil konvensional. Dan pajak ini belum dikenakan gratis PKB ya dari pemerintah, yang rencananya tahun depan bakal mobil listrik bakal dibebaskan dari pajak. Kalau itu diberlakukan, pajak dari mobil ini itu sekitar ya 500.000 kurang, sangat-sangat luar biasa ya. Hanya saja mobil ini masih kesulitan untuk pengisian dayanya gitu. Nah dari daya rumah itu tidak cukup cepat untuk mengisi baterai mobil ini hingga penuh. Lalu ketika kita mencari SPLU itu juga sangat-sangat terbatas tempatnya dan juga kapasitasnya. Jadi tantangan tersendiri sih bagi pemerintah maupun ATPM terkait untuk membangun charging station yang lebih banyak lagi. Apalagi pemerintah Indonesia menjanjikan bahwa kita mengikuti peta jalan luar negeri gitu, perjanjian Paris ya, dimana mulai tahun depan itu kita bakal serius untuk menggarap namanya era elektrifikasi kendaraan bermotor. Nah, Ioniq ini dia bermain di segmen kendaraan yang masih sangat sedikit pemainnya gitu. Mungkin sekarang baru ada Tesla, ya Tesla harganya ya 2M ke atas kayak gitu. Dan mobil Tesla juga hanya dibawa di IU atau importir umum. Lalu ada BMW i3 itu yang bandrolannya sekitar 1M. Sedangkan mobil ini dibanderol 560 jutaan off the road. Ya mungkin kalau misalkan Nissan sudah mengeluarkan mobil elektriknya yang beberapa waktu belakangan sudah digadang-gadang tuh, yang yaitu Nissan Leaf, ya mungkin mereka bisa bersaing sih 11-12 lah kayak gitu. Tapi untuk saat ini adalah mobil listrik
yang termurah. Ya, itu saja sekian dari kami. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan klik subscribe. Jangan lupa untuk nantikan video menarik lainnya dari Kompas Otomotif dan baca artikelnya di kompas.com. Saya Ruli Kurniawan, salam.